Jadi saya sekarang sudah sampai masa untuk sesi soal jawab. Walaupun kita dah lebih masa dah sebenarnya, tapi saya ambil juga sebabkan kerana tadi kita drag sikit masa tadi untuk rehat dan seumpama dengannya. Jadi saya kira sekali dengan masa tersebut. Jadi dibuka. Kalau siapa yang ingin bertanya soalan, terus boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak qada, saya moderator petang semalam, tak sempat nak tanya soalan. Syekh Nazrul selaku moderator, saya bersama Datuk Mufti dan Syekh Rahimuddin. Untuk manfaat semualah, saya pun nak tumpang ilmu. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut ilmu menuju akhirat itu ada dua. Pertama ialah ilmu muamalah. Yang kedua ialah ilmu mukasyafah. Untuk tahqiq, saya ingin bertanya kepada Syekh Rahimuddin, adakah ilmu mukasyafah yang dimaksudkan itu adalah ahwal dan ilmu muamalah itu adalah maqam? Satu. Yang kedua, kalau begitu, adakah karya Imam Al-Ghazali seperti Mishkatul Anwar dan juga Risalah Al-Laduniyah boleh dikategorikan sebagai ilmu mukasyafah? Lantaran untuk kita mengelakkan adanya polemik apabila sesetengah kalangan kecenderungan mutakallimin yang mahu mengadili tasawuf dengan ilmu kalam. Seperti juga Allahu a'lam apabila Syekh Mustafa Sobri dalam kitab Mawqiful Aqli wal Ilmi wal Alam min Rabbil Alamin dalam juzuk keempat mengkritik Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Arabi yang berkaitan dengan perbahasan tasawuf itu. Adakah kerana tidak memahami sesetengah kategori mukasyafah itu yang mendorong kritikan dalam kalangan mutakallimin untuk mengadili mauhibah dari segi mukasyafah itu dengan mizan kalami? Soalan saya bukan untuk menguji ataupun ini, tapi memang sungguh nak mendapatkan satu kepastian. Mudah-mudahan tidak berlakulah kecenderungan mengadili tasawuf itu dengan mizan kalam. Wallahu a'lam. Saya Dr. Azmil, moderator semalam. Allah sini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali membagi ilmu kepada muamalah dan mukasyafah. Dan muamalah pun dibagi dua, kepada zahir dan batin. Yang zahir ini adalah perkara-perkara ibadah yang disebut muamalah dalam fikih, yaitu masalah ibadah. Adapun batin ini masalah mujahadah. Hanya Imam Al-Ghazali yang mengkategorikan tasawuf dalam konteks tarikat masuk ke dalam tasawuf muamalah. Karena ketika kita bicara tentang tasawuf dalam sisi tarikat, itu masih perkara muamalah, masalah amal. Ya, dengan dalil yang jelas, dengan amal yang jelas, la yukhalifu syara' abadan. Mujahadatun nafas, wal zikir, wal khalwah, wal suhbah, wal mahabbah, wal qudwah. Itu masalah muamalah. Yang mana Imam Al-Ghazali membagi kepada ini agar fikih dan tasawuf tidak terpisah. Adalah karena begini, kita sering mendengar bahwa tidak ada istilah tarikat, tidak ada istilah hakikat, yang ada istilah syariat. Itu betul. Tapi mereka tidak mengikuti sejarah perkembangan istilah. Ketika ilmu sudah masing-masing berdiri sendiri, fikih berdiri sendiri, tasawuf berdiri sendiri, akidah berdiri sendiri, dan punya istilah masing-masing. Ya. Betul, orang sufi yang mengatakan ada ilmu tarikat, ada ilmu hakikat pun, bahwa sebenarnya ilmu itu hanya syariah. Anna syari'ata ilmun wahidun, ismun wahidun. Tetapi yajma'u baina ma'nayain ar-riwayah wa dirayah.
ada yang diriwayatkan dan ada yang diroyahkan. Artinya riwayatnya tidak terputus dan pemahamannya juga tidak terputus. Tidak boleh terputus agama ini. Bukan hanya riwayatnya tetapi juga diroyahnya. Dan syariat ini yad'u ilal a'malil zahirah wa ilal a'malil batinah. Nah, ketika ilmu terpisah-pisah, berdiri sendiri, orang belajar fikih tapi bukan tasawuf, kemudian dia beramal, maka tidak ada ruhiyahnya, batiniahnya, ya. Maka dia tidak dapat mengamalkan dengan baik zahiran wa batinan, ilman wa amalan wa sulukan wa zauqan, maka kemudian timbullah ilmu tarikat. Maka Imam Al-Ghazali membagi muamalah itu kepada ilmu zahir, masalah ibadah, dan ilmu batin, masalah al-mujahadah. Dan ilmu mukasyafah ini adalah natijat minal mujahadah. Ya, minat tazkiyah. Allah berikan kepada mereka fuhum, ya, ma'arif, anwar, asrar ila akhirih. Dan kemudian disebut ilmu hakikat. Ya. Maka jika kita berbicara tentang beberapa tokoh yang menabrakkan, ya, membenturkan, menembungkan antara istilahat akliyah, kalamiyah dengan istilahat yakni al-irfaniyah atau ilmu hakikat. Kita tidak tahu apa motif mereka itu. Ya, kita tidak ingin bicara tentang jauh tentang motif mereka. Dan saya tidak yakin kalau mereka tidak paham. Ya. Namun ada motif tertentu bahwa semoga itu niatnya baik dan mulia, bahwa begini, orang sufi sepanjang abad ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak punya pilihan kata untuk disampaikan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ketika menulis kitab Sirul Asrar misalnya, beliau paparkan semua itu dan banyak yang kita tak paham dari kalimat, dari zahirul alfaz. Tapi beliau mengatakan begini, ini yang dapat saya sampaikan. Ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan dalam ungkapan kalimat. Banyak lagi yang tidak dapat disampaikan. Ya. Maka yang sedikit saja memilih kata itu sulit. Itu sebab mereka membuat istilah yang hanya mereka sepakati bahwa maksudnya adalah ini. Dan istilah ini mungkin yukhalif, menyalahi istilahat kalamiyah. Akhirnya orang-orang yang ya tidak setuju ini, dia menabrakkan bahwa ini telah keluar daripada akidah ini, padahal tidak. Kami tidak pernah mendapatkan bahwa tokoh sufi itu, baik yang selalu berbicara tentang ilmu irfani, dia keluar dari Asy'ariyah. Bahkan selalu dikatakan tasawuf asasnya adalah Asy'ariyah. Kalau tidak berdiri di Asy'ariyah, tidak jadi ahli hakikat, tidak jadi. Orang yang nak menjadi ahli hakikat kena pindah akidah dulu ke Asy'ariyah. Kalau tak pindah ke Asy'ariyah tak jadi. Coba tengok di sifat 20 yang akidah itu khusus untuk disediakan untuk orang awam. Dan pertama sifat yang diangkat adalah wujud. Dan itu pintu masuk sebetulnya kepada ilmu hakikat tentang wujud. Ila akhirih. Sebetulnya begini. Baik orang yang mengatasnamakan syariah, Asy'ariyah, sebetulnya mereka tidak keluar dari penggunaan akal semata-mata dan tidak masuk kepada tajribah ruhiyah. Nah, sehingga ada dua perkara yang menyebabkan mereka sampai bila-bila pun tidak akan mengerti. Ya, sebetulnya ada 4. Saya ringkas 2 saja yang paling penting. Kepada ilmu irfani ini. Pertama, pandangan mereka kepada wujud. Asy'ariyah dan orang-orang sufi telah menjelaskan panjang lebar tentang wujud itu wahidun.
Tetapi jika kita menggunakan akal, wujud itu kathiratun. Ya, wujud itu kathirah. Ya. Dan ini yang menyebabkan mereka tidak akan paham. Kalau juga mereka menganut Asy'ariyah, mereka terjebak di telaga yang sama dengan Mu'tazilah dan Salafiyah yang memandang bahwa wujud itu kathiratun. Yang kedua, hakikah. Asy'ariyah dan orang-orang sufi mengatakan bahwa hakikah itu wahidatun. Tetapi selain itu akal mengatakan dua hakikat itu. Ana wa anta, al-khaliq wal makhluk. Nah, selama ini ya, mereka tidak masuk kepada tajribah ruhiyah ini dan melihat hakikatul wujud wa hakikatul haqiqah, mereka tidak akan mengerti. Bukan tidak akan mengerti, tidak mau mengerti. Saya tidak yakin kalau mereka tidak mengerti karena alim dan buku itu ada dan boleh dibaca. Dan mereka beramal ibadah dan insya Allah ikhlas karena Allah. Ya, dan apabila membaca ilmu hakikat sebetulnya membaca jiwa mereka. Kalau memang mereka mendapatkan natijah daripada ibadah itu. Ya. Atau saya mempunyai alternatif begini. Ulama-ulama dulu juga menolak. Ulama sufi ketika mengangkat satu istilah. Yang dia tahu bahwasanya istilah ini secara zahir akan yukhalif kepada nas. Ulama fikih itu umpama seorang yang berdiri di atas menara mercusuar yang selalu mengintai seperti mercusuar yang berdiri di tepi laut, ya, yang mengintai musuh datang dari laut. Kalau ada musuh maka dia akan arahkan senter itu ke mereka dan mereka akan ditenggelamkan. Nah, ulama fikih itu menjaga alfazun nas agar tidak kotor, agar tidak rusak. Jadi ketika orang sufi mengangkat satu kalimat yang yukhalif nas ini, maka ditenggelamkan. Dan sepanjang sejarah orang sufi menghormati, oke, saya buang ini, saya ganti dengan ini. Kalau masih melanggar, dibuang lagi. Tetapi ucapan itu sudah terucap dan tertulis dan terus diangkat. Contoh misalnya Wihdatul Wujud. Imam Ibnu Arabi bukan seorang yang mengangkat istilah itu. Tetapi orang yang membaca tulisannya mencium bau Wihdatul Wujud. Terus diangkat. Insanul Kamil juga sama. Bukan beliau yang sebenarnya yang mengangkat. Cuma ya, beliau memperbaiki istilah-istilah yang sebelumnya tersebar dan terpisah-pisah. Namun ketika orang menyerang, akhirnya orang sufi mengatakan, oke, saya Wihdatul Wujud, tapi Wihdatul Wujud imani, bukan ilhadi. Terus akhirnya menjadi polemik dan tidak akan berakhir. Ya. Dan tidak penting, saya mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ya, tasawuf itu marahil. Beliau mengatakan, if'al ma wajab, ya'tika ma wahab. Ya, lakukan dua marhalah pertama, selanjutnya Anda akan tahu, akan mendapatkan natijah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas jawapan yang diberikan. Ada lagi soalan yang ingin disoal? Sila. Perkenalkan nama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim bin Ismail daripada Bangi, Pertubuhan Muafakat Ilmu Islam. Di sini saya ada satu soalan lah. Bila kita dengar mengenai Syekh An-Nawawi Al-Bantani dijajah dan sebagainya, soalan saya mungkin mudah. Adakah kita di Malaysia pada hari ini juga sedang dijajah ataupun tidaklah? Di mana ada kes-kes dan beberapa isu-isu yang kita dapat lihat. Seperti baru ni pun isu KPKT, orang Melayu ataupun orang kita sendiri ada beberapa tekanan terhadap beberapa sudut lah. Seperti perpindahan kekurangan populasi dan sebagainya tu. Jadi itu soalan saya lah, adakah kita di sini sedang dijajah juga, dan kalau tidak, alhamdulillah, dan kalau andai kata dijajah, apakah yang kita boleh bantu lah. Wallahu a'lam. Soalan ni kepada siapa ni? Kepada umum lah, kepada Sama-sama. antara syekh lah. Datuk Gajal.
Datuk jawab. Okay, soalan dia ni saya simpulkan kata macam tuan nak tanya ni maksudnya tadi tak sebut nama pun tadi kan? Sebut nama tadi. Sebut dah. Saya Abdul Halim bin Ismail. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Abdul Halim. Jadi soalan Ustaz Abdul Halim nak tanya ni kira kita dijajah lah sekarang ni atau tidak dijajah? Macam tu. Saya pikir tidak dijajah. Hanya kesadaran masyarakat. Bahkan saya lebih melihat kedua contoh orang sufi tidak cukup untuk hadir di zaman ini. Karena seorang mursyid itu mesti alim, arif, kemudian khabir dan ma'zun. Karena masih ada sisa-sisa bekas penjajahan, ya, maka pimpinan-pimpinan sufi tidak cukup untuk mengobati penyakit umat di zaman ini. Jadi, saya tidak merasa dijajah. Saya membawa tasawuf dan hari-hari mengaji tasawuf di sini tidak ada yang melarang, ya. Dan setiap saat kita mendengar tokoh-tokoh sufi, ya, dan kita jemput ulama-ulama sufi dari Timur Tengah, tak ada yang melarang. Hanya kesadaran masyarakat. Tetapi itu pun kembali kepada tokoh-tokoh sufi. Saya selalu mengangkat di zaman ini, saya sering berkata begini, tak perlulah Anda bertarekat. Ya, itu pun dibully juga, ya saya. Tak perlu Anda bertarekat. Karena tarekat itu adalah membetulkan hati dalam ibadah ini, dalam hidup ini lillah. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang ahli tarekat? Hanya membetulkan ibadah dan hidup ini untuk Allah. Lalu karena dia ada guru, maka guru membantunya agar sidik, agar iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah, atau sidqut tawajjuhul qalbi ila Allah. Ini tarikat, makna hakiki dalam perjalanan tarikat. Lalu para masyayikh membantunya. Silakan, saya bantu. Ini zikirnya, ini mujahadahnya, ini khalwahnya, ini manahij. Dan banyak orang bertarekat keluar dari manahij. Dan masih ada tarekat yang takalid tradisi tadi, sisa daripada penjajahan itu. Maka kita mesti potong generasi itu. Artinya begini, seorang apabila membetulkan ibadahnya tanpa mengambil tarekat apa-apa, satu ketika dia akan merasa ingin berjumpa dengan pakar itu. Secara fitrah. Tidak dapat dibohongi karena kita kita hidup di dalam sunnatullah. Tidak boleh, tidak ada sesuatu yang mudah begitu saja. Kita buat perkara yang kecil pun perlu pakar. Coba, sering apabila kita berdaurah tarikat, selalu ada persoalan. Boleh tak bertarekat tanpa guru? Ini kan persoalan sisa-sisa penjajah. Boleh tak bertarekat sendiri? Boleh tak tarekat modern? Macam mana? Semua agama ini ada sanad yang tidak boleh terputus. Baik pengamalannya, tazkiyahnya, dakwahnya. Tidak boleh. Ya. Dan saya dulu mencari kenapa orang sufi dijauhi oleh ulama. Rupanya pimpinannya tidak tahu mubtada khobar. Macam mana ulama mau jadi murid dia? Ya, jadi kita potong generasi dan kita kenalkan tasawuf yang sahih, manhaj yang benar, ya, maka akan lahir generasi ke depan seperti para ulama yang selalu kita ceritakan, yang kita sebut namanya itu. Huwa faqihun wa sufiyun, wallahu a'lam. Bukan kerana keseluruhan masalah. Ringkaskan soalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Firdaus bin Haji Arifin, pegawai JAKIM di penjara Tapah. Pertamanya ana mohon maaf sekiranya pertanyaan ana ini kurang layaknya atau tak nampak cerdiknya. Disclaimer awal, insya-Allah. Pertama, anda mohon pandangan daripada Sahibus Samahah Datuk Seri Mufti berkenaan dengan pengalaman Datuk mempengerusikan muzakarah fatwa kebangsaan tentang pandangan buku Ahlus Sunnah dan Wujudiyah Batiniyah, yakni mengenal ajaran salah yang disusun dikarang oleh Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, yang merupakan pernah
terbitan JAKIM dan Dewan Bahasa dan Pustaka, pandangan buku tersebut yang mana menjelaskan, menerangkan tentang keadaan ajaran batiniyah ni, sehingga orang melihat tasawuf ini, sehingga ada yang sebut yang mengkutkan tasawuf ni ayat acak. Itu satu. Untuk Tuan Guru Syekh Rahimuddin, bolehkah Syekh kongsikan sesuatu yang kami tak nampak berkenaan dengan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang disyarahkan menjadi syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan pertama untuk Sahibul Fadilah. Di soalan ini saya tak boleh jawab kerana saya tidak pernah membaca buku yang disebutkan itu. Jadi bila kita nak jawab tu mesti yang kita ada pengetahuan yang jelas, clear dan meyakinkan. Jadi saya tak boleh jawab lah. Saya tak pernah membaca dan baru pertama dengar apa yang disebut itu. Dan tidak, kitab itu tak pernah dibincang dalam muzakarah. Itu je lah. Kitab Maraqil Ubudiyah ini syarahkan kepada Bidayatul Hidayah. Beliau mensyarahkan dari E hingga Z bahwa pentingnya seorang untuk tahakkuk kepada ibadah dan berjalan mendekatkan diri kepada Allah perlu menjaga 7 anggota badan itu, mata, telinga, mulut, hati. Beliau bawa betul-betul syarahan itu kepada pengamalan yang konkret gitu, bahwa tanpa menjaga saluran yang akan mengotori hati ini, 7 anggota tubuh, maka kita tidak mampu menjaga hati, karena hati adalah sebagai tempat untuk berjalan menuju kepada Allah, beriman ketika melakukan ibadah, ya, bertauhid ya ketika melakukan ibadah. Kalau hati ini tidak dijaga, maka tidak mampu untuk melakukannya. Maka sesuai dengan nama kitab Bidayatul Hidayah, ya, permulaan untuk mendapat hidayah, karena hidayah ini adalah hidayah ruhiyah, ya, dan agama ini, Quran ini adalah hidayah ruhiyah, bukan hidayah jasadiyah. Ya, maka untuk terbukanya hidayah, maka kita perlu jaga hati ini. Dan beliau ada mengutip juga dari kitab Kimia Us-Sa'adah misalnya, Imam Al-Ghazali ketika mensyarahkan itu. Ya, tetapi beliau tasarruf, beliau ubahlah kata-kata. Tapi kalau kita teliti membacanya, kita akan mencium dari mana sumber syarahan itu. Jadi betul-betul upaya menjaga hati itu, karena hati adalah sebagai pimpinan dalam tubuh ini, sehingga dia harus duduk kuat berkuasa, maka dia perlu kepada tubuh, karena tubuh ini tempatnya anggota badan itu. Maka kita mesti merawat dengan syariah 7 anggota itu. Itu yang kami tangkap dari syarahan beliau secara ringkas, ya, dari awal sampai akhir. Itulah ada satu permulaan. Orang sebelum masuk tarekat sebetulnya itu permulaannya. Sekarang orang baiat terus tak tahu apa-apa. Mestinya sebelum mereka datang kepada syekh, dia tahu madrasah ini mau pergi kemana. Gitu. Kalau mau pergi ke sana, ya betul-betul dipahami apa yang ada di sana dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Saya kira kita sampai di penghujung. Satu lagi soalan. Last ni last soalan kerana masa kita telah suntuk. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jauhari Muhammad Sum min Madrasah Tahfiz wal Ulum Ummu Fatim, Ampang, Selanjur. Minta maaf saya bertanya dalam bahasa Arab kerana meraihkan syekh kita yang datang daripada Arab ini. Soal awal, hal yakfi ta'allum wa khatm al-kutub al-ilm al-tauhid wa tasawuf
لبلوغ الأخلاق التصوف والمعرفة. السؤال الأول. والسؤال الثاني طلبا للتوضيح إلى أي حد تكون وحدة السند في الطريقة، إذ إن هناك بعض الطرق التي يبقى فيها سند الرواية ولكنه منقطعة السند الروحي. هذا فقط سؤالي. شكرا. علي الشيخ رحم الدين. Soalan tu nampak macam pendek, tapi sebenarnya jawapan tu perlu kepada seminar tu sebenarnya tu. Tapi saya disebabkan kerana meraihkan, sila sekali kita gabung sekali. Kita ringkaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua soalan. Pertama, bagaimana peranan ahli tasawuf mempertahankan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kemuncak al-mutauhid itu ialah la ilaha illallah. Jadi saya minta sahibus sama sa'adah Profesor Media Dr. Azmin, kerana dia yang menceritakan kemunculan dalam kursus kami di Masjid Edisiah awal bulan dulu. Kan, dua soalan. Terima kasih. Jawaban itu sebetulnya ada dalam Qawaidut Tasawuf lil Imam Ahmad Zarruq, ya, bahwa ya, agak panjang sedikit, ya, bahwa seorang syaikh itu ada tiga memang, ada syaikh ta'lim, ada syaikh tarbiyah, ada syaikh tarqiyah. Seorang yang untuk ta'lim, ya, untuk ta'lim itu iktifa bil kutub. Ya, bahkan dalam kitab beliau Muqaddimatut Tasawuf Haqiqatuhu wa Natijatuh, beliau mengatakan ada istilah yang syar'i lah katakan. Kalau kita mengatakan syariah atau reka hakikah, beliau mengatakan takwa, istiqamah, tahqiqul ubudiyah. Kalau kita kembali kepada asal istilah yang ada di Al-Quran dan Hadis, kita buang istilah syariah atau reka hakikat, itu sebetulnya ada, yaitu takwa. Takwa ini adalah syariah. Dan takwa ini adalah amal, ibadah. Mutlak perlu ilmu, perlu kutub. Guru hanya membantu dia, tak perlu sangat pun. Untuk takwa, untuk ibadah itu perlu kitab. Tapi ketika nak istiqomah, ini baru mula mandub, mustahab. Ya, perlu kepada guru. Sebetulnya untuk menjelaskan ini betul kata beliau, ini perlu seminar karena ada perbedaan konsep thariqat pada 4 abad pertama dengan abad ke-6 dan seterusnya sampai hari ini. Ada perbedaan konsepnya. Mungkin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi umatnya. Dan itu boleh kita terangkan, boleh kita jelaskan secara sistematik dan jelas. Bagaimana pengamalan tarekat di 4 abad pertama dan bagaimana kemudian begini. Kalau hari ini, artinya 6 abad terakhir ini, mulai istiqomah sudah wajib berguru. Mulai bertarekat sudah wajib berguru. Kalau dulu belum. Masih sunnah, mustahab. Itu dalam tulisan-tulisan ulama salaf seperti itu. Wajib itu ketika mau tahqiq al-ubudiyah, mau ma'rifat. Itu tidak boleh, karena itu perkara yang sangat adak, halus sangat. Namun kita mengikut ulama yang disepakati setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari ini bahwa ketika orang nak istiqomah ini bertarikat. Dan saya temukan istilah ini di dalam kitab Sirul Asrar, saya Yusuf Makassari juga, bahwa nama lain dari tariqah adalah istiqomah. Karena istiqomah ini apa maknanya? Secara praktis, bukan ta'rif secara nazari. Ta'rif secara praktis istiqomah adalah ja'lul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu tegak lurus untuk Allah, itu istiqomah. Bukan rutin zahir. Bukan.
Dan itu telah tarikat, karena tarikat adalah thariq ilallah. Dan ketika tarikat, mungkin zaman sekarang nih sudah ya, ilmu terpisah-pisah, guru terpisah-pisah, dan apalagi sekarang, maka untuk bertarikat tidak ada yang merubah, tidak ada kutub baru yang merubah ijtihad ini, wajib. Bahkan Imam Al-Ghazali lah orang yang pertama mengatakan ad-dukhul ala sufiyah fardu ainin, fardu ain termasuknya untuk memperbaiki diri. Ya. Berarti Imam Al-Ghazali sendiri dialah yang membuat konsep tentang tarikat itu sebetulnya. Dan yang mempraktikalkan adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua tentang sanad riwayat tersambung tapi sanad ruqyah terputus. Dan itulah ada khalalun jali, ada ketimpangan yang nyata. Sehingga agama, kenapa lebih mudah? Agama itu hanya formality, hanya seremonial, hanya itu karena kosong daripada hakikat ini. Bahkan jangan jauh-jauh. Pengamal tarikat pun banyak yang dia tidak sadar bahwa yang bersambung hanya riwayat. Tetapi hakikat tidak bersambung. Ini pun tugas ulama di zaman ini untuk memperbaiki keadaan ini. Dan itulah para musuh-musuh Islam, dia tahu bahwa hakikat bagian zahir agama ini kalau dilarang tak boleh. Perang, tetapi bagian hakikatnya akhlak. Akhlak ini perkara hakikat sebetulnya. Itu yang diputus kuduahnya. Dulu kuduah kepada ulama itu kuat sangat. Tapi sekarang orang ragu kepada orang karena dia salah. Padahal kita perlu kepada orang yang sempurna dan dia salah agar kita tahu bagaimana kuduah taubatnya. Karena dia dan kita murid dia guru, dua-duanya beribadah kepada Allah dan berkemungkinan salah. Sebetulnya agama yang mengajarkan ini dan akal kita yang perlu memahami perkara ini. Terlalu lama lah, jadi terima kasih. Wallahu a'lam. Saya kira soalan yang seterusnya nanti mungkin boleh ditanya pada sesi yang seterusnya nanti insya-Allah. Soalan tadi saya mohon ampun, mohon maaf sungguh-sungguh karena masa kita sangat mencemburui. Dan saya simpulkan perhimpunan kita pada hari ini atau perbahasan yang kita bahaskan pada hari ini dibahaskan oleh kedua-dua ahli panel menunjukkan bahawa kesalahfahaman ataupun mengasingkan antara ilmu dengan ilmu dan mencampur adukkan maqasid dengan maqasid ilmu akan menyebabkan berlaku kekeliruan. Maka perlu bagi para guru, para asatizah untuk membezakan perkara tersebut terlebih dahulu. Karena seperti mana kita sedia maklum dalam pelajaran ilmu, permulaan ilmu, perbezaan setiap ilmu ni adalah dengan maudu'at dalam ilmu yang dibincangkan. Karena tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati maudu'atiha. Jadi perbezaan itu dengan maudu' ilmu tersebut. Jadi bercampur aduk ilmu menyebabkan ada pihak menyerang ilmu yang tidak sepatutnya diserang. Dan sehingga menyebabkan berlakunya salah faham dalam ilmu tersebut. Saya baca petikan terakhir sebelum kita tutup untuk kita fikirkan sama-sama bahawa tasawuf ini ataupun ilmu kesufian ini adalah ilmu yang merupakan dipanggil sebagai lubbul ilm. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Fadil Allamah Maulana Muhammad Fadlu Haq Ar-Rampuri. Beliau mengatakan, "I'lam anna mas'alat sifatil wajibi ta'ala wa in kanat min al-masail allati la tankashifu haqiqataha haqqal inkishafi illa bil kashfi alladhi ruziqa liqawwasi ibadihi ta'ala min al-urafa'i wal awliya." Kama qala 'allamatu ad-Dawani, قد سمعت عن بعض الأصفياء عندي أن زيادة الصفات وعدم زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف. قال بحر الزاخر: وأما نيل الصواب في هذا الباب الذي يميز القشر عن اللباب فلا سبيل إليه إلا بالكشف الذي ما حازته الصوفية الكرام والأولياء العظام. لكن أصحاب الأنظار قد تكلموا في هذه المسألة على ما بهذا أنظارهم. نعم. Jadi itu adalah kalam beliau yang ditulis dalam kitab Afdalut Tahqiqat fi Mas'alatis Sifat yang paham-paham, yang tidak paham kita bincang belakang nanti insya-Allah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak kepada kedua-dua ahli panel yang bahagia, Sahibus Samahah Datuk Seri, dan juga Fadilatul Syekh Haji Rahimuddin Nawawi Jahari rahimahullah. Saya mohon ampun atas kekurangan dalam pimpinan yang saya pimpin pada hari ini, mengambil masa dan seumpama dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.